Al-Iman TV. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwani fillah, pada minggu yang lalu kita telah menceritakan tentang hadithatul ifki. Hadithatul ifki kita sampai ke halaman 171. Sebut di sini, taqulu Aisyah, kita telah menceritakan tentang bahwa Rasulullah SAW naik ke atas mimbarnya dan Rasulullah SAW menghimbau orang-orang muslimin sahabatnya agar menolongnya masalah hal ini, al-ifk ini. Kemudian saya telah ceritakan apa yang dikatakan oleh Mu'adz, qala Sa'ad bin Mu'adz wa kadzalika Sa'ad bin Ubadah. Kemudian disebut di sini taqulu Aisyah, yang menceritakan ini kan Aisyah sendiri. Aisyah berkata fatasawarul hayyan, yakni dua kelompok ini al-Ansar dari golongan al-Aus wal Khazraj ini berkelahi bima bainahum, yakni omong-omongan gitu ya, bukan berkelahi artinya dengan tangan, bukan, dengan mulut. Wa fi riwayah ukhra fatathawarul hayyan, sama saja artinya. Al-Aus wal Khazraj hatta hammu an yaktatilu, hampir-hampir akan terjadi perang di antara al-Aus wal Khazraj. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'im al-mimbar, dan Rasulullah SAW berdiri di atas mimbarnya. Falam yazal Rasulullah SAW yukhafidhum hatta sakatu wa sakat. Rasulullah SAW mengatakan suruh tenang. Rasulullah menghimbau al-Aus wal Khazraj ini agar tidak bertengkar dan agar tenang sampai mereka diam. Mereka dahulu ashabi Rasulullah SAW ini adalah orang-orang yang taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Maka mereka diam. Maka waktu diam mereka, Rasulullah juga diam. Wasakat Rasulullah. Wa taraka Amr Abdullah bin Ubay bin Salul, dan ditinggalkan sama Rasulullah. Sudah perkara ini ditinggalkan sama Rasulullah, tidak dibicarakan lagi sama Rasulullah SAW. Karena al-furqa ini azab, katanya Rasulullah SAW. Bertengkar ini azab. Kalau berkumpul, hadza rahmah. Apabila dulu Rasulullah SAW, bagaimana dua al-Aus wal Khazraj, telah terjadi peperangan yang besar dahulu selama 150 tahun yang bernama Mu'adz. Kemudian waktu datang Rasulullah SAW, dipersatukan. Jadi al-Aus akhul Khazraj, al-Ausi akhul Khazraji, seorang dari Aus saudaranya yang dari Khazraj. Wahakadha, yang dulu benci membenci menjadi cinta menyintai. Hadza rahmah. Kalau al-furqah hadza azab. Kalau bertengkar ini sama ini, itu azab. Maka Rasulullah SAW sudah tahu ini gara-gara masalah Abdullah bin Ubay ini menjadikan mereka bertengkar. Maka Rasulullah ditinggalkan perkara ini. Yani tidak berbicara dengan orang-orang sahabat-sahabatnya lagi. Modelnya mau ditangani sendiri sama Rasulullah SAW. Yaquluna qalat Aisyah, famakaftu yaumi dzalika la yarqa li dam'un wa la aktahil binaum. Kata Aisyah, hari itu saya tidak bisa tidur dan tidak bisa menangis. Sudah habis. Air matanya sudah habis. Itu artinya la yarqa li dam'un wa la aktahil binaum. Fasbaha abawaya indi. Aisyah kan pergi ke rumah dua orang tuanya. Maka dia duduk di rumahnya
Abu Bakar As-Siddiq, ayahnya. Waqad kuntu bakaitu lailatain wa yauman. Saya telah menangis terus 2 malam 1 hari. Tidak ada berhentinya sama sekali aku menangis. Yadhunnani annal buka falik kabidi. Dan dua orang tuaku mengira bahwa tangisanku itu akan membunuh aku sendiri, aku akan mati. Falik kabidi, yakni akan mati. Wa bainama huma jalisan. Ketika dua orang tuaku itu duduk, yakni ibunya dan ayahnya duduk. Wa ana abki, dan aku menangis. Ista'dzanat alayya imra'atun minal ansar. Salah satu dari orang perempuan dari Al-Ansar permisi dia untuk masuk ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Dia telah mendengar tentang cerita ini. Fajalasat tabki ma'i. Dia duduk di sebelahku menangis juga, si Al-Ansariyah ini. Wa hadza mimma yuhawwin 'ala sahibul musibah. Seorang apabila ditimpa musibah, kemudian ada teman yang menghibur dia, itu jadi hatinya tidak sedih seperti dulu. Apabila ditinggalkan begitu saja, tidak ada orang yang ngereken dia, kesedihannya lebih parah. Jadi Al-Ansariyah ini telah menghibur Aisyah. Nangis juga Al-Ansariyah ini, kesian sama Aisyah. Wa hadza mimma yuhawwin 'ala sahibul musibah, di sini disebut. Apabila orang ditimpa musibah, terus habis itu ada orang yang seperti dia atau dia menghiburnya, maka musibah itu menjadi ringan, yakni meringankanlah. Walidzalika qalat al-Khansa lamma mata akhuha Sakhr. Al-Khansa ini, saya mau ceritakan sedikit tentang Al-Khansa. Dahulu di zaman jahiliyah, Al-Khansa ini adalah seorang perempuan syairah, penyair. Bahkan Al-Khansa ini tidak ada di bangsa Arab perempuan penyair membuat syair seperti dia, yang paling hebat, paling masyhur. Dia dari kabilah seperti kabilahnya Safwan ibn Mu'attil min Sulamiyah. Dia namanya Al-Khansa ini namanya Tumadhir binti Amr ibn al-Harith As-Sulamiyah namanya. Ini komplitnya namanya begitu. Syairah, dia penyair terkenal. Dan dia tidak mau kawin kecuali sama bangsanya sendiri, sama kabilahnya sendiri. Dikawin sama orang lain, minta dulu dia orang perempuan ini cantik, Al-Khansa ini. Diminta sama orang lain, tidak mau dia, kecuali dari kabilahnya sendiri. Al-Khansa ini mempunyai 2 saudara. Namanya Muawiyah sama Sakhr. Muawiyah ini saudaranya dari ayah, lain ibu. Kalau Sakhr ini satu ibu satu ayah. Al-Khansa ini sangat-sangat menyintai 2 saudaranya ini. Terutama Sakhr yang satu ibu satu abah. Dan Sakhr demikian, dan saudara ini 2 ini juga menyintai Al-Khansa ini. Tumadhir binti Amr. Kemudian si Khansa ini kawin sama seorang dari bangsanya Sulami. Tapi orang laki ini suka memboroskan hartanya. Dia mendapatkan harta dari ayahnya, warisan, kebun. Dan suaminya menghabiskan hartanya Al-Khansa. Sampai tidak punya uang Al-Khansa. Maka dia mau pergi ke mana? Dia pergi ke saudaranya Sakhr. Sakhr ini sangat menyintai Al-Khansa. Maka Sakhr ini punya kebun 2, punya harta-harta yang lain dibagi 2 sama dia. Dikasihkan kepada adiknya ini atau saudaranya Al-Khansa ini yang paling hebat, yang paling enak, yang paling bagus. Dikasih Nabi Al-Khansa. Pada suatu hari, kan dahulu di zaman jahiliyah terjadi peperangan antara kabilah sama kabilah ini. Yakni Al-Harb, perang itu di sana kayak makan dan minum, hiburan. Perang itu. Pada suatu dalam peperangan, Muawiyah ini terbunuh, saudaranya itu. Maka Al-Khansa ini sangat sedih hatinya. Menangisi dibuat syair sama dia. Menangisi siapa? Saudaranya. Pada hari yang lain, dalam peperangan, saudaranya Sakhr terluka. Dengan luka yang parah.
Lama dia berobat tidak ada faedahnya sama sekali. Putus asa dia di zaman jahiliyah ini. Maka Sokhr itu minta pedang. Maka dikasih pedang, ditusuk dirinya sendiri, dibunuh. Bunuh diri. Maka Khonsa'i luar biasa. Susahnya luar biasa terhadap kepergian saudaranya, terutama Khonsa'. Dia mengatakan dalam 2 bait min syair, yakni menangisi saudaranya. A'inaya juda wala tajmuda. Ala tabkiyani li sokhrin nada. Ala tabkiyani al-jamilul jari. Ala tabkiyani al-fata sayyida. Rafi' al-imadi. Tawil al-najadi. Sada ashiratahu amrada. Yani puji-puji saudara ini. Kalau saudara itu loman, karim, cuja, pemberani. Terus itu Al-Khonsa'i menangisi saudaranya. Hidupnya tangisan. Ini bait syair punya dia. Walaula kathratul bakina hawli ala ikhwanihim laqataltu nafsi. Ya ini kenapa kok disebut ini gini? Ini bait ini sangat terkenal jiddan. Apabila seorang ini ditimpa musibah, kemudian ada orang yang menghiburnya. Sekarang anta umpamanya sakit parah. Ada orang mengatakan kepada ente, jangan takut ya, si fulan ada dulu sakit seperti ente gini terus berobat. Anta rodo tenang, senang gitu. Oh kalau gitu bukan anak dok yang sakit. Ini artinya begitu. Walaula kathratul bakina haul, saya sering menangisi sama saudaraku. Tetapi setiap orang apabila ditinggal tak ditinggal oleh kekasihnya atau yang dicintai, pasti dia nangis. Dunia kata. Ditinggal oleh ayahnya, ibunya, saudaranya yang dicintai, dia menangis. Yaqul di sini walaula kathratul bakina hauli. Andai kata saya tidak melihat orang-orang nangis di sekelilingku apabila ditinggalkan oleh orang yang dicintai, ala ikhwanihim laqataltu nafsi, aku akan bunuh diri, katanya Al-Khonsa' itu. Jadi saya terhibur apabila saya melihat ada orang ditinggalkan oleh ayahnya, ibunya, dia menangis. Oh, kalau gitu bukan saya saja. Ini artinya walaula kathratul bakina hauli ala ikhwanihim laqataltu nafsi. Al-Khonsa' ini tahun 8 Hijriah masuk ke dalam agama Islam. Al-Khonsa' kemudian dia meninggal di khilafat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tahun 20 Hijriah. Dulu Rasulullah SAW sering mendengarkan syairnya Al-Khonsa'. Apabila Rasulullah bertemu dengan Al-Khonsa', disuruh mengatakan syair-syairnya dia. Kemudian Rasulullah SAW apabila sudah berhenti Al-Khonsa' dari omongannya itu, dia berkata Rasulullah, "Ihi ya Khonsa, yani zidni ya Khonsa." Tambah wahai Khonsa, tambah. Maka ditambah oleh Khonsa. Umar bin Khattab mendengar Khonsa ini sering menangisi saudara-saudaranya. Umar bin Khattab berkata kepada Khonsa, "Wahai Khonsa, engkau sekarang menangis saudara-saudaramu. Innahu hatab jahannam." Saudaramu ini adalah kayu api neraka. Ya. Dia bilang, saya dahulu, dijawab sama Al-Khonsa', saya dahulu menangisi saudaraku karena aku ditinggal oleh orang-orang yang saya cintai, yaitu Sokhr dan Muawiyah. Tapi sekarang saya menangisi setelah aku masuk Islam, aku menangisi 2 orang ini karena mereka itu hatab jahannam. Karena mereka itu kayu api neraka. Saya tangisi, kesian saudaraku Sokhr. Aku cinta itu dinar jahannam, tambah saya sedih, katanya Al-Khonsa'. Ini ceritanya Al-Khonsa'. Jadi apabila seorang itu menderita seperti Al-Khonsa', maka sering membawakan syairnya Al-Khonsa' ini. Walaula kathratu bakina hauli ala ikhwanihim laqataltu nafsi. Kemudian dia al-bait tsani mengatakan, "Wa ma yabkina mithla akhi walakin u'azzin nafsa bit-ta'assi." Tidak ada orang sedih seperti aku setelah ditinggal oleh saudaraku. Tidak ada di dunia ini sedih seperti aku setelah ditinggalkan oleh saudaraku. Tetapi saya ini menghibur diri.
Waktu melihat orang nangis juga terhadap kekasihnya yang ditinggal, makanya aku menghibur diri gitu. Qalat Aisyah saya lanjutkan pembicaraan tentang Aisyah ini. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, wa bainama nahnu ala dzalik dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu ketika dua ayahku, yang ibuku dan ayahku duduk bersamaku. Rasulullah SAW masuk. Fasallama thumma jalasa. Ini di rumahnya Abu Bakar Siddiq. Rasulullah datang, salam, assalamualaikum, kemudian duduk Rasulullah SAW. Qalat, Aisyah mengatakan, walam yajlis indi mundu qila ma qila qablaha. Dan Rasulullah belum pernah duduk sama aku seperti ini setelah aku mendapatkan musibah ini. Setelah aku mendapatkan musibatul ifk ini, belum pernah Rasulullah duduk bersamaku abadan. Ini 1 bulan lebih disebut. Waqad bisa syahran la yuha ilaihi fi sya'ni. Dan 1 bulan penuh tidak ada wahyu turun untuk aku, untuk kejadian aku ini. Kata syahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu masuk Rasulullah salam, terus dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hina jalasa, waktu duduk itu Rasulullah mengatakan 2 kalimat syahadat. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, amma ba'du, seperti pidato Rasulullah di muka mereka. Ya Aisyah, fa inna balaghani anki kadza wa kadza. Sebab Rasulullah belum pernah bicara sama Aisyah tentang kejadian itu. Sekarang ini mulai. Dia bilang, ya Aisyah, sekarang peristiwa ini al-ifk ditangani sendiri sama Rasulullah SAW. Dia sekarang bertanya kepada Aisyah setelah 1 bulan. Wahai Aisyah, aku telah mendengarkan cerita al-ifk ini kada wa kada. Diceritakan oleh Rasulullah SAW. Fa'innahu balaghani anki kada wa kada. Fa'in kunti bari'a fasayubari'ukillah. Apabila engkau bari, fasayubari'ukallah. Apa engkau tidak berbuat perbuatan yang keji itu, Allah akan apa? Akan membebaskan engkau, akan mengatakan bahwa engkau tidak berbuat demikian. Wa in kunti almamti bidzambin, apabila engkau sebaliknya telah berbuat perbuatan yang keji itu, fastaghfirillah wa tubi ilaihi. Maka beristighfarlah kepada Allah SWT dan bertaubatlah. Fa innal 'abda idza tarafa bi dzambihi, karena seorang hamba apabila mengakui dirinya itu salah, telah berbuat sesuatu maksiat, tsumma taba, kemudian dia bertaubat ilallahi kepada Allah, taballahu alaihi, karena Allah SWT menerima taubatnya. Rasulullah mengatakan demikian kepada Aisyah. Falamma qadha Rasulullah SAW maqalatahu qallasa dam'i. Waktu aku dengar Rasulullah mengatakan demikian, air mataku tidak keluar sama sekali. Qallasa yakni surut air mataku itu. Hatta ma ahissu minhu qatra, dan saya tidak merasa bahwa dua mataku mengeluarkan air mata sama sekali. Faqultu li abi, aku mengatakan kepada ayahku yaitu Abu Bakar Siddiq. Ajib Rasulullah SAW. Jawaban Rasulullah SAW, wahai ayah. Qala wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah SAW. Katanya Abu Bakar, saya wallah tidak tahu mau bilang apa sama Rasulullah SAW. Faqultu li ummi, aku mengatakan kepada ibuku, ajibi Rasulullah SAW. Baik ibu, jawaban Rasulullah SAW ini. Dia mengatakan Rasulullah SAW, apabila engkau ya Aisyah telah berbuat perbuatan kada wa kada, kemudian engkau bertobat, Allah SWT akan buat Aisyah tidak berbuat demikian sama sekali. Dia mau bicara begitu, itu sudah tidak bisa bicara Aisyah ini. Maka bicara kepada orang tuanya. Diwakilkan kepada orang tuanya. Jawaban bilang ibunya. Dua orang tuanya mengatakan, ada aku li Rasulullah SAW. Aku akan bicara apa kepada Rasulullah SAW. Itu artinya bahwa mereka itu dahulu orang-orangnya itu bagaimana jujurnya ashabi Rasulullah SAW, dan tidak mengatakan seperti kita orang gini. Oh, tidak mungkin berbuat demikian. Lah. Tapi kabar ini karena fitnah
Tidak tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Maka Abu Bakar tidak bisa menjawab. Dan juga ibunya tidak bisa menjawab. Dan juga Rasulullah SAW bingung yang luar biasa. Tidak pernah Rasulullah SAW susah seperti ini. Karena Rasulullah SAW telah dipukul di sini. Kehormatan Rasulullah terpukul parah. Yaitu istrinya. Tidak ada seorang sedih apabila istrinya dipukul seperti ini. Dituduh seperti penzina. Dituduh umpamanya pendusta. Seperti saya katakan minggu yang lalu. Berbuat riba, mungkinlah dia menjawab. Kalau sudah dibilang, kalau dia berzina ada pukulan yang paling berat. Apalagi dahulu di zaman dalam Islam hakada yani, apalagi dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaquluna wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu li ummi ajibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mauqif ajib wa ibtila' min Allah tabaraka wa ta'ala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini sikap yang ajib, yang mengherankan dan imtihan, ujian yang berat buat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dua orang tuanya tidak membelanya. Mau bilang apa? Abu Bakar wa Ummu Ruman ibunya. Mau mengatakan, "Oh ya Rasulullah, ya, anakku suci, kau tahu ente kalau suci." Bukan kayak sekarang ini orang menuduh orang mengatakan. Ada dahulu orang-orang sahabat Rasulullah SAW mengerti agama yang sebenarnya. Maka dia tidak bisa, sebab tidak ada saksi. Faqultu katanya Aisyah, wa ana jariyatun hadithatus sinni la aqra katsiran minal Qur'an. Saya waktu itu umur saya 13 tahun, masih kecil. Dan saya tidak baca banyak dari Al-Qur'an, yani masih kecil. Kemudian hari Aisyah ini perempuan yang paling alim fi hadhil ummah. Tidak ada perempuan di umat Islam seperti Aisyah ilmunya. Tapi waktu itu dia masih kecil, 13 tahun. Dia mengatakan, "Lam aqra'u katsiran minal Qur'an." Saya tidak baca banyak dari Al-Qur'an. Yang dihafal oleh Aisyah dari Al-Qur'an itu sedikit. Karena dia waktu itu masih kecil. Ini wallahi laqad alimtu. Iya. Laqad sami'tum hadzal hadits hatta istaqarra fi anfusikum wa saddaqtum bihi. Aisyah mengatakan, "Ini wallahi laqad alimtu." Saya telah mengetahui tentang hal ini, tentang dirinya sendiri. Laqad sami'tum hadzal hadits hatta istaqarra fi anfusikum wa saddaqtum bihi. Saking banyaknya omongan dusta ini yang kalian dengarkan sampai kalian percaya dengan cerita yang dusta ini. Padahal semuanya ada kizib. Apabila seorang umpamanya mendapatkan berita dari sana, dari sini, dari apalagi di zaman sekarang ini. HP, wa Masya Allah, tabarakallah. Ini dusta, tidak tahu, tidak bisa dibandingkan antara yang benar dan yang tidak benar. Maka Aisyah mengatakan di sini bahwa saking banyaknya orang yang ngomong tentang masalah haditsul ifk ini sampai termakan orang-orang itu. Percaya. Fala in qultu lakum inni bari'a, katanya Aisyah, apabila saya mengatakan kepada kalian bahwa saya ini bari'a, ya tidak berbuat perbuatan yang keji itu, wallahu ya'lam anni bari'a, dan Allah mengetahui bahwa aku bari'a, aku tidak berbuat perbuatan yang keji. La tusaddiqunani lidzalik, kalian tidak akan percaya kepadaku, katanya Aisyah. Walain taraftu lakum bi amrin wallah ya'lam anni minhu bari'a la tusaddiqanni. Apabila saya mengatakan iya saya berbuat zina itu dan Allah yang mengetahui saya tidak pernah berbuat seperti itu, kalian akan percaya. Apabila saya mengatakan yang dusta, kalian akan percaya. Apabila saya mengatakan yang sebenarnya, kalian akan tidak percaya. Dia mengatakan demikian. Kemudian dia yaquluna wallahi ma ajidu lakum mathalan illa qaul Abi Yusuf. Saya tidak bisa mengatakan kecuali apa yang dikatakan oleh Abi Yusuf. Abi Yusuf yakni Yaqub alaihissalam. Dia sampai gopunya, dia sampai waktu itu dia masih kecil, lupa namanya Yaqub itu, lupa dia. Dia mengatakan Abi Yusuf. Dia ingat bahwa ayahnya Nabi Allah Yusuf, Yaqub alaihissalam. Dia mengatakan fasabrun jamilun wallahu musta'an ala ma tasifun. Ada omongannya Aisyah diambil dari kata-kata dari Nabi Allah Yaqub alaihissalam
Waktu saudara-saudaranya Yusuf mendatangi ayahnya dan menangis dan mengatakan bahwa Yusuf telah dibunuh atau dimakan oleh serigala. Maka Yakub alaihissalam mengatakan fasobrun jamil. Sabar itu bagus, jamil. Wallahu musta'an ala ma tasifun. Dan saya bermohon meminta kepada Allah SWT pertolongannya tentang apa yang kalian ceritakan ini. Karena Yakub tidak percaya dengan omongannya anak-anaknya itu. Nabi Allah Yakub itu mendapatkan firasa dari Allah SWT dalam hatinya, hati nuraninya, bahwa ini kabar ini tidak benar. Curiga dia dengan kata-kata anaknya itu. Maka dia mengatakan fasabrun jamil wallahu musta'an ala ma tasifu. Saya memohon kepada Allah SWT, meminta pertolongan kepada Allah SWT atas apa yang kalian ceritakan kepadaku. Tsumma tahawwaltu fattaja'tu ala firashi. Kemudian baru saya ngomong omongan ini, saya berpaling. Saya kasihkan mereka itu dhahri, yaitu punggungku. Kemudian aku duduk di kasurku dan aku seperti orang tidur gitu. Fattaja'tu ala firashi wa ana hina idzin a'lam anni bari'a. Dan ana waktu itu tahu betul-betul bahwa saya ini tidak berbuat perbuatan yang keji itu sama sekali. Wali sya'ni fi nafsi kana ahqar min an yatakallam Allah fiyya bi amrin yutla, katanya Aisyah. Saya dahulu tidak mengharapkan Rasulullah itu mendapatkan wahyu dari Allah SWT membebaskan aku dari perbuatan atau kata-kata orang-orang yang mengatakan kepadaku bahwa aku berzina itu. Karena ada bait, dia bilang, siapa anak ini? Ya kula kata Aisyah. Masa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung akan menurunkan ayat-ayat mengatakan bahwa aku ini bebas, aku ini tidak berbuat perbuatan yang keji ini. Saya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dahulu mengharapkan, yaitu Rasulullah SAW itu dalam mimpinya mendapatkan, yaitu ru'ya, bahwa aku ini suci, tidak berbuat demikian. Karena mimpinya Rasulullah SAW ada wahyun. Wahyu, tapi turun Jibril dan membawa ayat untuk mensucikan aku. Jauh sekali itu, katanya Aisyah. Saya mengharapkan Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu dalam mimpinya. Bahwa saya ini apa? Suci. Unzuruhna. Walakin wallahi ma kuntu adhunnu anna Allah munzilun fi sya'ni wahyan yutla. Wa li sya'ni bi nafsi kana ahqar min an yatakallamu Allah fiyya bi amrin yutla. Saya dahulu menghina diriku, tidak mungkin Allah SWT Maha Agung menurunkan aku ayat untuk mengatakan bahwa aku suci. Walakin kuntu arju an yara Rasulullah SAW fi naumi ru'ya yabru'uni Allah. Yaitu saya harapkan dahulu Rasulullah SAW melihat dalam mimpinya dan mengatakan bahwa Allah SWT telah mengatakan bahwa engkau ya Aisyah suci. Lianna ru'yal anbiya'i haqqun. Karena mimpinya orang Nabi itu adalah hak, yakni benar. Wallahi ma rama Rasulullah SAW wala kharaja ahadun min ahli al-bait hatta unzila alaihi. Fa akhadahu ma kana ya'khudhu min al-barha. Tidak lama lagi disebut Rasulullah SAW itu diam. Waktu saya mengatakan demikian diam Rasulullah. Walakin kuntu disebut di sini fama wallahi ma rama Rasulullah SAW wala kharaja ahadun min ahli al-bait hatta unzila alaihi. Jadi 3 orang itu Rasulullah SAW dan Abu Bakar wa Rumah tidak meninggalkan tempat itu. Kemudian Allah SWT menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW di tempat itu. Fa akhadahu ma kana ya'khudhu min al-barha. Al-barha ini al-araq, keringat yang luar. Tiba-tiba Rasulullah didatangi oleh Jibril cepat. Saya ceritakan wahyu itu berbentuk-bentuk macam-macam. Saya sudah jelaskan dulu. Yaitu kadang-kadang Rasulullah SAW didatangi sama Jibril itu seperti jaras seperti anunya bel. Itu yang paling berat buat Rasulullah SAW.
Sampai pingsan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW sampai keluar keringat yang luar biasa di hari yang sangat dingin. Ya, ini disebut di sini unzuru fa akhadhu ma kana ya'khudhu min al-barha yani al-araq. Al-araq al-kathir. Bercucuran keringat Rasulullah. Hatta innahu la yatahaddar minhu mithl juman min al-araq wa huwa fi yawmin shabin aw shatin min thiql al-qawl alladhi yanzilu alayhi. Di musim dingin yang sangat, apabila turun wahyu itu kepada Rasulullah SAW, keluar keringat yang luar biasa. Mithl juman. Al-juman itu seperti seperti kalung yang berbentuk bundar-bundar gitu loh. Seperti itu. Kemudian merasa Rasulullah SAW sangat berat. Allah SWT kan mengatakan di surat Al-Muzammil, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Thaqil, luar biasa, tidak bisa orang lain memikulnya. Hatta la yatahaddar minhu mithl jumam min al-araq wa huwa fi yawmin shatin min thaqlil qawl. Sangat beratnya wahyu itu. Alladhi yanzilu alaihi, yang turun kepadanya. Qala ta'ala inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Allah SWT mengatakan sebagai Rasulullah SAW, sungguhnya aku akan memberikan kepadamu omongan yang sangat berat. Sampai seperti itu waktu datang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, seperti saya ceritakan bagaimana waktu turunnya. Falamma surya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni surya Rasulullah, wahyu itu sudah, Jibril sudah tidak ada. Rasulullah SAW kembali seperti semula. Wa yadhak, ketawa Rasulullah SAW. Yang senangnya Rasulullah. Fakanat awal kalimat takallama biha an qala. Pertama omongan yang disebut oleh Rasul, yang keluar dari mulutnya Rasulullah SAW, ya Aisyah, amma Allah subhanahu razza wa jal faqad barra'aki. Ya Aisyah, Allah SWT telah barra'aki. Barra'aki itu artinya apa? Telah mensucikan engkau. Engkau tidak berbuat perbuatan yang keji itu. Min fawqi sab'i samawat, bayangkan ya jemaah, min fawqi sab'i samawat, dari atas langit yang ketujuh. Turun wahyu untuk Aisyah 10 ayat, bukan 1, 10 ayat di surat An-Nur. Unzuru hina. Amma Allah subhanahu azza wa jalla faqad barra'aki. Faqalat ummi qumi ilaihi. Wahai Aisyah, berdirilah kepada Rasulullah SAW, berterima kasihlah kepada Rasulullah SAW. Apa jawabnya Aisyah? Undur ila tauhid ya jamaah, wallahi. Faqini Rasulullah SAW khairul bashar. Faqalat wallahi la aqumu ilaih. Demi Allah, saya tidak akan berdiri meminta terima kasih kepada Rasulullah SAW. Wala ahmadu illallah azza wa jal. Dan tidaklah aku berterima kasih kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang membela aku. Bukan fulan. Allah subhanahu wa ta'ala yang membela aku, kata Aisyah. Unzurilah tauhid, bagaimana hebatnya tauhidnya Aisyah. Padahal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terbaik, ciptaan Allah yang terbaik di dunia. Fa'anzalallahu tabaraka wa ta'ala. Allah SWT menurunkan 10 ayat. Unzuru. Innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ithmi walladhi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Ini artinya ya di sini. Allah SWT berfirman, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ithmi walladhi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Bahkan ia adalah baik bagi kamu. Ya, kadang-kadang khobar tak bagus itu baik buat inti. Allah SWT yaqul apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum.
Wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrun lakum. Tiap-tiap seorang dari mereka mendapat balasan dan dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong, itu baginya azab yang besar. Yaitu Abdullah bin Ubay. Akan diazab sama Allah SWT. Azaban kabira. Maka dari itu, Abdullah bin Ubay tidak dihukum sama Rasulullah SAW. Yang lainnya dihukum seperti Mistah, seperti Hamna binti Jahsh, seperti Hassan bin Thabit penyair Rasulullah SAW. Mereka 3 orang ini sahabat Rasulullah SAW yang mulia, tapi tergelincir dia dalam kabar bohong ini. Mereka itu percaya. Maka dihukum mereka itu. Dijerat 80 pukulan. Abdullah bin Ubay tidak. Kenapa? Karena berdosanya nanti di akhirat akan diazab sama Allah SWT yang luar biasa. Karena Hassan bin Thabit wa Hamna itu apabila didera, dosanya hilang. Dosanya habis. Selesai sudah. Tapi kalau Abdullah bin Ubay dibiarkan, karena azabnya berlimpah-limpah nanti di yaumul qiyamah. Allah SWT yaqul huna disebut di sini, walladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Kemudian yang berikutnya, laula idh sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkun mubin. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Banyak di antara mereka yang tergelincir. Kenapa kok mereka tidak mengatakan inna hadza buhtanun azim? Sungguh ini adalah dosa yang besar. Atau pembohongan yang besar. Seperti yang dikatakan oleh Zainab binti Jahsh, istrinya Rasulullah SAW. Dan apa yang dikatakan oleh Usama bin Zaid waktu diminta pendapatnya. Rasulullah minta pendapatnya Usama bin Zaid. Dia bilang, wallahi ya Rasulullah, la a'rifu an Aisyah illa khaira. Saya tidak mengetahui tentang Aisyah kecuali kebaikan. Sebab Usama bin Zaid dahulu duduk bersama Rasulullah SAW di rumah. Tahu dia tentang Aisyah. Kemudian disebut di sini, laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Fa idza lam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadhibun. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang-orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fima afattum fihi 'adzabun 'adzim. Kata Allah SWT. Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua di dunia dan akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Tapi rahmat Allah SWT maha luas, maka dimaafkan sama Allah SWT. Ittalqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal di pada sisi Allah adalah besar. Bahwa kalam itu, omongan itu dikira hayyin, yakni remeh, padahal itu indallah azim, sangat agung, besar. Walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallam bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tak kala pantas bagi kita memperkatakan ini, maha suci Allah, maha suci Engkau ya Tuhan kami. Ini adalah dusta yang besar. Limadza lam taquluna hadza, kata Allah SWT. Kenapa kalian waktu mendengar kabar-kabar dusta ini, kalian tidak mengatakan hadza buhtanun azim, ini adalah dusta yang nyata atau yang agung atau yang besar.
Ya'idzukumullah an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali berbuat yang seperti itu selama-lamanya jika kamu orang-orang yang beriman. Peringatkan sama Allah SWT, jangan sampai kalian tergelincir seperti semula, seperti kabar ini. Jadi di sini Allah SWT telah membela Aisyah luar biasa. Wa yubayyinu Allahu lakum al-ayat wallahu alimun hakim. Dan Allah menerangkan ayat-ayat kepada kamu dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishata fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Allah yang Maha mengetahui. Maka diserahkan sama Allah, sama Rasulullah kepada Allah. Rasulullah tidak mengetahui, la ya'lamul ghaib. Rasulullah menunggu ini wahyu dari Allah SWT. Selama 1 bulan lebih baru datang. Diuji sama Allah SWT Rasulnya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Dan sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua. Dan Allah Maha penyantun dan Maha penyayang. Niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Karena tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka dari itu semua ulama ahli sunnah wal jamaah bersepakat. Barang siapa yang menuduh Aisyah setelah turunnya ayat ini dari Allah SWT dari 7 min fawq sab'i samawat 10 ayat di surat An-Nur tentang hal ini. Tetap mengatakan bahwa Aisyah itu tidak suci seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang Syiah, maka dia keluar dari agama Islam. Artinya dia tidak percaya dengan firman Allah SWT. Padahal ayat 1 saja. Kau tidak percaya umpamanya dengan firman dari Al-Quran Al-Karim. Satu kalimat faqat. Nanti sudah keluar dari agama Islam. Apalagi ini 10 ayat. Diturunkan oleh Allah SWT memberitahu bahwa Aisyah itu suci. Istrinya Rasulullah SAW yang bernama Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq binti As-Siddiq ini suci. Kemudian ada orang yang mengatakan bahwa ini perzina, maka dia keluar dari agama Islam. Dia kafir. Falamma anzalallahu Qur'anan fi bara'ati, waktu Allah menurunkan ayat-ayat ini tentang kesucianku, qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, wa kan yanfuq ala nusah li qarabatihi minhu wa faqrihi. Abu Bakar As-Siddiq ini telah terkenal sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Abu Bakar As-Siddiq dahulu dermawan sama orang-orang dermawan, apalagi sama kerabatnya. Mistah ini dahulu anak ibu ciknya. Ummu Mistah ini khalat Abu Bakar As-Siddiq. Wa Mistah ini misanan sama Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar As-Siddiq sering memberikan setiap bulan makanan kepada Mistah. Dia fakir. Orangnya fakir. Li fakrihi wa li qarabati. Karena familinya. Kedua dia fakir. Mistah ini. Dan dia min ahli Badar. Kalian telah mengetahui ahli Badar dalam hadis tidak akan disentuh oleh api neraka. Mistah ini tergelincir di masalah ini. Maka Abu Bakar Siddiq bersumpah dia akan memutuskan infaknya kepada Mistah. Unturuna. Wallahu la anfiq wala Mistah syai'an. Saya tidak akan memberikan kepada Mistah sedikit pun. Fa anzalallahu jalla wa ala. Maka Allah SWT menurunkan ayat ini. ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Ditegur sama Allah SWT Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bahwa perbuatan Abu Bakar Siddiq dia bersumpah karena sangat marahnya Abu Bakar terhadap Mistah. Bagaimana aku setiap bulan atau setiap minggu atau setiap hari saya memberi makanan kepada Mistah. Kemudian balasannya ini gitu. Maka ditegur sama Allah SWT, jangan engkau memutuskan bantuanmu terhadap kerabat-kerabatmu dan juga
orang-orang yang miskin. Wa fi sabilillah. Wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apa kalian tidak mau Allah memberi ampunan kepada kalian? Wallahu ghafurur rahim. Allah SWT Maha Mengampun, Maha lagi Maha Penyayang. Qala Abu Bakar, bala wallahi uhibbu an yaghfirallahu li. Waktu turun ayat ini, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Yani apabila engkau teruskan infak itu kepada Mistah ini atau kepada orang-orang lain, Allah ini bicara tentang orang, semua orang yang mau infak. Ada orang berinfak masalah di kerabatnya, kemudian kerabatnya ini kurang ajar, masalah aku tidak terima kasih sama dia. Kemudian dia mengatakan bahwa aku sudah tidak akan mengasihi lagi kepadanya. Loh, itu mengasihi itulah untuk Allah SWT. Karena Allah, lillah fillah. Karena dia fakir, karena dia kerabatmu. Allah akan memberi pahala lebih besar. Maka Rasulullah maka Abu Bakar Allah SWT mengatakan, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apa kalian tidak mau Allah mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim. Apa katanya Abu Bakar Siddiq? Untur sikapnya sahabat indah. Jadi marahnya Abu Bakar itu hilang. Waktu dikatakan Nabi Allah SWT seperti itu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Maka Abu Bakar mengatakan, qala Abu Bakar, bala wallahi inni uhibbu an yaghfirallahu li. Iya, aku senang Allah SWT mengampuni dosa-dosaku atau mengampuni aku. Faraja ila nafaqah. Maka Abu Bakar tidak memutuskan infaknya kepada Mistah ini. Diteruskan, disambung oleh Abu Bakar Siddiq. Ini sikapnya sahabat Rasulullah SAW. Karena saya dahulu mengetahui satu orang. Ya gitu. Dia punya saudara. Satu ini guru dia, mempunyai hasilan. Hadramut ini kita orang ngomong. Lah saudaranya ini tidak mempunyai pekerjaan, miskin, fakir dan buta. Kemudian suka diganyang. Saudaranya yang ngasih ini diganyang sama sing kakaknya ini. Meremehkan. Wallah, bantuan ahab adalah sedikit dong. Walhasil juga tidak bersyukur gitu loh ini. Maka saudaranya yang kecil ini bilang, sudah saya tidak mau ngasih lagi kepadamu. Kemudian datang ini peristiwa ini, dia tahu sebab adiknya ini seorang guru, yakni Indo Elim, punya ilmu. Kalau saya tahu ceritanya ini, sampai mangkalnya sama saudaranya tadi, dia tidak mau ngasih lagi. Kalau saya tahu Allah, kisahnya Abu Bakar Siddiq tentang hal ini yang saya ceritakan ini. Tapi saya bukan Abu Bakar Siddiq. Saya tidak bisa memberikan ini kan tidak gampang ini. Seperti orang punya sikap seperti Abu Bakar Siddiq tidak gampang. Maka Abu Bakar Siddiq ini dan sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya itu mempunyai jiwa yang besar. Mereka tidak melihat kebencian orang kepadanya atau enggak, tetapi melihat kepada pahalanya. Mereka berbuat untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar Siddiq faraja ila nafaqah. Maka Abu Bakar Siddiq memberikan nafkah kepada Mistah seperti dahulu. Ini hadis rawahu muttafaqun alaih al-Bukhari wa Muslim. Wa hadha yadullu ala annahum kanu waqafina ma'a kitabillah. Undur huna. Mereka dahulu sahabat Rasulullah SAW ini waqafina ma'a kitabillah. Apa yang diperintahkan, dianjurkan oleh Allah SWT dituruti. Bukan kayak kita orang sekarang ini. Allah mengatakan jangan berbuat kada, tetap berbuat kada. Jangan mencuri, tetap mencuri. Jangan berzina, tetap berzina. Jangan data kezib, jangan berdusta, tetap ya kezib. Tapi sahabat Rasulullah dulu lah. Waqafina ma'a kitabillah subhanahu wa ta'ala. Begitu Abu Bakar ditegur, padahal Abu Bakar tidak berbuat apa-apa. Allahumma dia memberhentikan, yaitu nafkahnya kepada misanannya tadi, yang fakir. Maka Allah menegurkan itu tidak bagus. Lebih baik kau teruskan. Karena dia seorang fakir, seorang muslim, seorang. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Allah Subhanahu wa taala ini yang bersabda ini. Maka Abu Bakar mengatakan, bala. Ana uhib an yaghfirallahu li. Aku senang. Maka disebut di sini wa hadza yadullu ala annahum kanu waqafina ma'a kitabillah. Dahulu sahabat Rasulullah itu apabila datang ayat dilaksanakan.
diperbuat, gitu loh. Tidak diabaikan begitu saja. Maka dahulu seperti yang dikatakan dalam hadis atau dalam cerita sahabat Rasulullah dahulu, sahabat Rasulullah itu apabila menghafalkan suatu ayat atau dua ayat, yaqif huna. Bukan seperti itu, hafal Quran tapi tidak ngerti artinya. Hafal Quran tapi tidak diperbuat. Yaqul fulan qari di sini bilang, "Hada qari." Apa qari itu sekarang artinya? Qari itu di sini. Yani hafal Quran dan baca suaranya merdu. Hada qari, hada khata'. Jangan bahasa salah itu. Al-qari alladhi yahfazul Quran wa yatlul Quran wa yafham ma'na al-Quran wa ya'mal bihadhihi al-ayat. Itu namanya qari. Seperti ashabi Rasulullah SAW yang banyak yang meninggal di Harbur Riddah. Waktu perang Riddah. Waktu Rasulullah SAW mati. Banyak yang mati di antara qurra. Disebut al-qurra jamak qari. Wal qari walladhi yahfazul Quran. Wa yafham ma'na, artinya tahu dan diperbuat ayat-ayat tadi. Maka dahulu ashabi Rasulullah SAW bila menghafal ayat 5 ayat diperbuat dulu. Dilaksanakan, dipraktekkan dulu. Terus dilanjutkan lagi penghafal Quran lagi. Hakadha. Yakni dilaksanakan apa yang dikatakan oleh Allah, difirmankan oleh Allah SWT. Adhan sudah adhan ya. Adhan dulu. Ini sini ad-durusul mustafada min hadithatul ifk. Kita akan melanjutkan pembicaraan kita sedikit saja. Fi qoulillah, kalau ini panjang sebabnya. Kita nanti sambung dalam pengajian akan datang. Fi qoulillah tabaraka wa ta'ala, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal wa khairun lakum. Yakni pelajaran yang kita mendapatkan faedah dari hadithatul ifk ini. Tutam Aisyah bi ardiha. Aisyah ini dituduh tentang kesuciannya. Dan kesuciannya seorang perempuan itu yang paling mahal buat dirinya, seorang perempuan. Paling mahal buat orang perempuan yaitu ardiha, syarafnya. Rasulullah SAW yuttaham fi ardihi. Dan Rasulullah SAW juga kena istrinya yang paling dicintai, Aisyah. Berat buat Rasulullah SAW. Wa yahzan sallallahu alaihi wasallam, dan sedih Rasulullah SAW. Orang yang membuat sedih kepada Rasulullah SAW, hada adabu syadid. Orang yang menuduh istrinya Rasulullah SAW itu tidak baik, maka dia akan mendapatkan adab yang syadid, yang azim. Karena dia telah menuduh atau menyakiti hatinya Rasulullah SAW. Maka dari itu, orang-orang Syiah ini, mereka itu menuduh ashabi Rasulullah SAW. Mereka membenci sahabat-sahabat Rasulullah. Menuduh Aisyah bahwa Aisyah berzina. Menuduh sahabat-sahabat Rasulullah yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, sahabatnya. Rasulullah SAW yaqula tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci maki sahabatku. Mereka mencaci sahabat Rasulullah SAW. Artinya luka hatinya Rasulullah SAW. Barang siapa yang melukai hatinya Rasulullah SAW, maka dia bukan mukmin, hadar rajul kafir hadha. Disebut di sini bahwa ini adalah tuduhan terhadap Aisyah yang suci dan juga kepada Rasulullah SAW karena istrinya. Wa yabquna syahran kamilan, 1 bulan Rasulullah dan Aisyah itu menderita seperti itu. Wa yatakallamu an-nas fiha, dan orang-orang membicarakan tentang dirinya, itu dirinya Aisyah. Wa yafrahul munafiqun bihadza, dan orang-orang munafik senang luar biasa seperti Id indum hari raya, saking senangnya. Fa inal khair huna, di mana kebaikan di sini? Allah SWT yaqul huna la tahsabu syarran lakum bal huwa khairun lakum. Jangan dikira bahwa ini hal yang buruk buat kalian, tetapi adalah hal yang baik buat kalian. Di mana kebaikannya disebut di sini? Dzakara ahlul ilm umuran katsiratan dhaharat fiha al-khairiyyah bi hadhihi al-qadhiyyah minha. Ahlul ilm ulama mengatakan tentang menjelaskan tentang al-khair di sini itu apa? Di antaranya al-ibtila,
yaitu ujian. Haitsu ibtala Allah Rasulahu sallallahu alaihi wasallam kama ibtuliya Aisyah. Allah SWT telah menguji Rasulnya seperti Aisyah diuji oleh Allah SWT. Wabtala Safwan bil Mu'attil, miskin Safwan ini tidak salah apa-apa. Safwan bin Mu'attil yang dituduh sama Aisyah berbuat keji sama Aisyah itu adalah sahabat Rasulullah yang baik. Dia juga kena. Wa kharaju min al-bala'i kadh-dhahab al-khalis. Orang-orang yang dituduh ini keluar seperti emas 24 karat. Tarifun emas, waktu emas itu masih kotor. Bahasa Arabnya tibrun. Tibr itu artinya emas yang masih kotor. Kemudian dibersihkan menjadi emas khalis 24 karat. Ya ini Aisyah dan Rasulullah dan orang-orang yang mukminin ada keluar dari ujian ini seperti emas 24 karat. Murni. Wabtila thamaratihi thayyibah li'anna fihi raf' darajat. Dan mereka telah membawa yaitu buah yang begitu manis, yang begitu hebat. Karena apa? Karena dengan ujian ini dan mereka sukses diangkat derajatnya sama Allah SWT. Kenapa? Bila orang itu diberi ujian sama Allah SWT, umpamanya ditimpa penyakit, ditimpa kefakiran yang luar biasa, kemudian dia sabar, dia bertakarrub kepada Allah SWT, maka derajatnya diangkat sama Allah SWT. Tanian tangqiyatus sufuf. Yang nomor 2 yaitu membersihkan soft-soft sahabat Rasulullah SAW. Dalam kejadian ini tampak mana yang mukmin, mana yang munafik. Walau lam tahduth hadhihi al-haditha lama tamayyaza al-mu'minuna minal munafiqin. Andai kata tidak ada ujian ini, orang-orang mukminin tidak akan tahu mana yang munafik, mana yang mukmin. Famithli hadhil hawadith yadhhar fiha al-munafiquna ru'usum. Seperti haditha seperti ini tampak kepala-kepalanya ditonjolkan kepala-kepalanya orang munafiqin. Karena sudah termakan dalam isu-isu dan mereka farhanin, serang masrurin. Alhamdulillah, Allah berhasil membuat ini. Wa yatakallamun wa yadhharuna tabajjuhum wa haza'ahum wa sukhriyatuhum lil mu'minin. Tampak di sini orang-orang munafikin ini nifaknya. Mereka senang terjadian itu. Mereka mengejek ashabi Rasulullah SAW, mengejek orang-orang yang sekeliling Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu fadl Aisyah radhiyallahu taala anha wa mahabbatullah laha haitsu anzala fi Qur'an yutla. Di sini tampak sekali keutamaan Aisyah bahwa Allah SWT telah menyintainya. Cinta Rasulullah Allah SWT kepada Aisyah, maka dibela sama Allah SWT. Disebut di sini fadl Aisyah radhiyallahu taala anha wa mahabbatullah laha haitsu anzala fi Qur'anun yutla. Diturunkan sama Allah SWT dari atas 7 langit ke bumi untuk mensucikan Aisyah. Dan ini dibaca oleh orang-orang mukminin, setiap orang-orang muslimin setiap hari sampai yaumul qiyamah. Walidzalika disebut rabi'an mudafa'atullah tabaraka wa ta'ala an ibadil mu'minin. Pembelaan Allah SWT terhadap hamba-hambanya yang mukmin. Setiap orang mukmin apabila diberi ujian pertama kali, tapi terakhir dia menang, pasti akan dibela oleh Allah SWT. Walidzalika qala fil hadits al-qudsi, Rasulullah SAW fil hadits al-qudsi berfirman, Allah SWT berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantu bil harb." Barang siapa yang memerangi wali-waliku, aku akan iklankan pemerangan terhadapnya. Allah SWT memerangi orang yang melukai hatinya wali-wali Allah. Maka bagaimana orang melawan Allah Subhanahu wa taala? Yaquluna man 'ada li waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantu bil harb, saya telah mengizinkan untuk memerangi dia itu.
فظهر من هذه القصة أن عائشة رضي الله تعالى عنها من أولياء الله تبارك وتعالى. Di sini tampak sekali bahwa Aisyah salah satu dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini. فظهر من هذه القصة أن عائشة رضي الله تعالى عنها من أولياء الله تبارك وتعالى. ولذلك دافع الله عنها سبحانه وتعالى. Maka dari itu dibela sama Allah Subhanahu wa taala. وهذا يعطي الولي التقي اطمئنانا أن الله سبحانه وتعالى سيدافع عنه. Itu menjadikan wali Allah itu apabila diuji, ditimpa imtihan, ujian sama Allah Subhanahu wa taala, dia tentram hatinya. Itu artinya bahwa Allah menyintai dia. Dia akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun. Walidzalika qalat Aisyah fa sabrun jamil wallahu musta'an ala ma tasifun. Maka dari itu Aisyah mengatakan, tidak ada jalan lain kecuali sabar. Dan saya memohon tolongan kepada Allah SWT. Apa yang diceritakan oleh orang-orang seperti yang dikatakan oleh Yakub alaihissalam. Falajat ilallah. Kepada siapa Aisyah berlindung? Kepada Rasulullah lah. Kepada Abu Bakar lah. Kepada ibunya lah. Kepada Allah SWT. Maka seorang mukmin apabila ditimpa ujian, dia harus atau dia sebaiknya berlindung kepada Allah SWT. Bukan kepada wali fulan, mula inilah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut di sini falajat ilallah fama khayyabaha rabbuha azza wa jalla. Tidak dikecewakan oleh Tuhannya sama sekali. Dibela Aisyah. Asyra ayat dalam surat An-Nur dibela, Allah SWT membela Aisyah radhiyallahu taala. Insyaallah pada minggu yang akan datang saya teruskan, yaitu khamisan, yang kelima. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.